Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah asesmen non-tes kali ini, kami dari kelompok 9 dengan anggota Muhammad Faris Ardan, Ayu Rahmawati, dan Aisyah Zaida Asia Kusumah akan membahas mengenai sosiometri dan AKPD. Yang pertama akan kami bahas yaitu sosiometri. Dalam pengertiannya, sosiometri merupakan teknik yang tepat untuk mengumpulkan data mengenai hubungan sosial dan tingkah laku sosial siswa. Dengan teknik ini dapat diperoleh data tentang suasana hubungan antar individu, struktur, dan arah hubungan sosial. Gambaran suasana hubungan sosial yang diperoleh dengan sosiometri disebut sosiogram. Dari data sosiometri individu dapat diketahui keluasan dan kedalaman pergaulan atau keintiman pergaulan, status pemilihan atau penolakan sesama teman, dan popularitas dalam pergaulan. Selanjutnya, fungsi dari sosiometri sendiri yaitu yang pertama, sebagai alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar terhadap relasi sosial dan status dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, sebagai alat untuk memperbaiki hubungan insani atau human relation di antara anggota-anggota kelompok tertentu. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menentukan kelompok kerja, dan yang terakhir dapat digunakan untuk meneliti kemampuan memimpin seorang individu dalam kelompok tertentu untuk suatu kegiatan tertentu. Kemudian tahap-tahap pelaksanaan sosiometri. Yang pertama ada persiapan. Persiapan ini terdiri dari menentukan kelompok siswa yang akan diselidiki, kemudian memberikan informasi tentang tujuan dan teknik pelaksanaan sosiometri, dan yang terakhir mempersiapkan angket sosiometri. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini terdiri dari membagikan dan mengisi angket sosiometri, kemudian mengumpulkan kembali dan memeriksa apakah pengisian angket itu sudah sesuai dengan yang dijelaskan. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup ini terdiri dari memeriksa hasil angket sosiometri, kemudian mengadakan tabulasi dalam bentuk tabel, kemudian membuat sosiogram, menafsirkan hubungan-hubungan sosial siswa berdasarkan sosiogram, selanjutnya ada membuat indeks pemilihan, dan yang terakhir membuat laporan sosiometri. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam sosiometri. Kelebihannya antara lain: 1. Teknik ini relatif sederhana, dilaksanakan berdasarkan pada pilihan murid kepada kawannya dalam beberapa situasi kelompok atau aktivitas. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat tentang latar belakang atau alasan seorang murid dipilih dan atau ditolak oleh murid lainnya. Kemudian memberikan kesempatan kepada konselor untuk melakukan analisis secara kualitatif dan secara kuantitatif. Jadi analisis kualitatif dapat dilakukan dengan menganalisis sosiogram untuk mengetahui konfigurasi hubungan sosial. Sementara analisa kuantitatif ini dilakukan dengan analisis indeks status pilihan, penolakan, dan pemilihan penolakan. Dan yang terakhir yaitu memiliki kekuatan untuk mengorganisasi kelompok-kelompok kelas. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama, semua murid harus berpartisipasi dalam aktivitas maupun situasi kelompok. Jadi jika ada murid yang tidak berpartisipasi, maka konselor akan mengalami kesulitan untuk mendudukan murid yang bersangkutan dan murid lainnya di dalam sosiogram. Yang kedua, komitmen konselor untuk menjaga kerahasiaan dan pilihan-pilihan atau penolakan-penolakan setiap murid. Yang ketiga, prosedur sosiometri memerlukan kecermatan dan ketelatenan konselor dalam menyusun matriks sosiometri dan sosiogram. Topik selanjutnya adalah AKPD. AKPD atau Angket Kebutuhan Peserta Didik adalah salah satu alat bantu bagi guru, bimbingan, dan konseling dalam memberikan layanan kepada siswanya. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan kuesioner berupa daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dijawab secara tertulis pula. AKPD merupakan sebuah angket yang terdiri dari sejumlah soal berbentuk pertanyaan ataupun pernyataan mengenai daftar permasalahan yang diasumsikan sering dialami oleh peserta didik. Tujuan dari adanya AKPD ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan siswa. Kemudian, hasil jawaban dari angket akan diolah dan disajikan sebagai analisis dan prosentase untuk melihat bobot dari masing-masing permasalahan yang dialami oleh siswa. Kemudian ada fungsi dan tujuan AKPD yang meliputi 1. Mengumpulkan informasi kebutuhan dan permasalahan siswa sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Yang kedua, membantu siswa dalam menemukan masalah yang pernah atau sedang dialaminya.
Dan yang ketiga, membantu menemukan jenis atau kategori permasalahan siswa sesuai dengan perolehan hasil analisis. Kemudian ada topik-topik AKPD yang meliputi layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang pertama ada layanan pribadi yang berfokus pada permasalahan pribadi siswa. Kemudian ada layanan sosial yang berfokus pada interaksi siswa dengan lingkungan sosialnya. Ada layanan belajar yang berfokus pada proses belajar siswanya. Dan layanan karir yang berhubungan dengan gambaran karir siswa seperti cita-citanya. Langkah-langkah membuat AKPD. Penyusunan angket. 1. Menentukan tujuan yang akan dicapai dari penggunaan angket. 2. Mengidentifikasi variabel yang akan menjadi materi angket, contohnya mengenai bidang religi, sosial, dan lain-lain. 3. Menyusun kalimat pertanyaan maupun pernyataan yang mewakili setiap indikator. 4. Melengkapi angket dengan identitas responden, jika diperlukan, dan pendahuluan berupa tujuan serta petunjuk pengisian angket. 5. Melakukan uji coba untuk mendapatkan angket dengan hasil yang baik. Pengadministrasian angket. 1. Persiapan. Meliputi penentuan kelompok responden, menyiapkan angket sesuai tujuan, dan membuat satuan layanan asesmen. 2. Pelaksanaan. Meliputi pemberian verbal setting, penjelasan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data, pemberian angket, penjelasan waktu pengisian angket, dan pengumpulan kembali angket yang sudah diisi. 3. Pengolahan dan analisis hasil yang meliputi pemeriksaan kelengkapan hasil angket dan pembuatan tabulasi hasil serta melakukan analisis. Pengolahan dan analisis hasil angket. Pada tahap ini diperlukan kreativitas konselor atau guru BK berupa kecerdasan dalam pengolahan hasil angket serta cara menganalisisnya. Contohnya dalam suatu penelitian, penulis mengambil sampel dengan eksperimen masalah kecerdasan sosial di suatu sekolah khususnya di kelas 10 yang mana terdapat 20 siswa di dalamnya. Kelas tersebut menunjukkan adanya indikasi siswa yang kecerdasan sosialnya tinggi dengan persentase 10%, 30%, dan 60% kecerdasan sosial lainnya. Selanjutnya ini adalah contoh angket kebutuhan peserta didik kelas 12. Kelebihan dan kekurangan AKPD. Kelebihan. 1. Angket merupakan metode yang praktis karena dalam waktu yang singkat bisa mendapatkan jumlah responden yang banyak. 2. Pada angket tertutup dapat memudahkan guru BK dalam membuat tabulasi hasil. 3. Pada angket terbuka responden mempunyai kebebasan dalam memberikan keterangan. 4. Responden mempunyai waktu cukup dalam menjawab pertanyaan. Kemudian, adanya kekurangan. 1. Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan atau pernyataan yang terlewati atau tidak terjawab. 2. Sulit mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. 3. Penggunaan terbatas yakni hanya kepada responden yang bisa membaca dan menulis. 4. Sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembalikan angket yang diberikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.